Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini kita masuk materi B. Kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa dapat meneladani kisah Nabi Musa alaihi salam. B. Kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di kota Mesir. Pada masa itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ramses II atau disebut dengan Raja Fir'aun. Fir'aun merupakan raja yang sangat kejam terhadap rakyatnya. Ia tidak adil pada rakyat. Selain itu, Fir'aun juga mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun sangat percaya pada ramalan tukang sihir. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi buruk secara berturut-turut. Karena merasa janggal tentang mimpinya, maka Fir'aun memanggil para tukang sihir dan para penafsir mimpi untuk menafsirkan atau mengartikan daripada mimpinya tersebut. Tukang sihir itu pun akhirnya meramalkan mimpi Fir'aun, dan ia berkata bahwa kelak akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun dari singgasana kerajaannya. Mendengar hal itu, Fir'aun menjadi marah besar, dan saat itu ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang baru lahir dibunuh. Ibu Nabi Musa alaihi salam bernama Yukabad. Pada saat itu, Yukabad melahirkan Nabi Musa alaihi salam. Ia merasa khawatir dan takut karena bayinya akan dibunuh oleh Fir'aun dan pasukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada Yukabad agar bayi Musa kecil dimasukkan ke peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Tidak disangka-sangka, ternyata peti bayi tersebut terhanyut dan masuk ke dalam istana. Istri Fir'aun bernama Ratu Asia melihat peti tersebut dan memerintahkan ajudannya untuk mengambil peti tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat isi dari peti tersebut, ternyata ada seorang bayi laki-laki. Ratu Asia jatuh hati terhadap bayi laki-laki tersebut. Ia memutuskan untuk mengangkat bayi tersebut menjadi anak angkatnya. Melihat bayi tersebut, Fir'aun marah dan tidak mau mengangkat anak tersebut. Tetapi dengan bujukan Ratu Asia, akhirnya Fir'aun mau menerima bayi tersebut. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Ratu Asia menyuruh
kepada ajudannya untuk mencari seorang ibu yang dapat menyusui bayi tersebut. Maka berdatanglah wanita-wanita untuk menyusui bayi tersebut. Namun, setiap kali ada wanita yang ingin menyusui bayi tersebut, bayi Musa alaihi salam tidak mau. Bayi Musa tetaplah menangis, hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Yukabat. Yukabat langsung menyusui Musa kecil. Seketika itu pula bayi Musa berhenti dari nangisnya dan diam. Bahkan sampai bayi Musa tertidur pulas. Para ajudan Ratu Asia tidak ada yang mengetahui bahwasanya Yukabat adalah ibu kandung Nabi Musa alaihi salam. Seiring berjalannya waktu, Nabi Musa alaihi salam tumbuh dewasa. Ia menjadi pria yang gagah berani, berpengetahuan, dan berakhlak terpuji. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihi salam tanpa sengaja memukul pemuda Mesir hingga meninggal dunia untuk membela seseorang Bani Israel. Kemudian Nabi Musa pun minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar berita itu, Fir'aun pun marah besar dan ia meyakini bahwasanya Musa adalah anak yang diramalkan dahulu. Kemudian Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk memburu dan mencari Fir'aun, kemudian membunuhnya. Seorang laki-laki yang mendengar berita tersebut bergegas menemui Nabi Musa alaihissalam dan menceritakan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa para ajudan dari Fir'aun akan mencarinya dan membunuh Nabi Musa. Seorang laki-laki itu pun akhirnya memberi masukan kepada Musa agar keluar dari kota Mesir. Nabi Musa alaihi salam akhirnya mengikuti nasihat laki-laki tersebut dan meninggalkan kota Mesir. Di dalam perjalanannya, Nabi Musa merasa khawatir dan takut. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku yang maha kuasa, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, selamatkanlah aku dari orang-orang zolim itu." Sesampainya ia di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberi minum binatang ternaknya. Di antara mereka, Nabi Musa alaihi salam melihat dua gadis yang menambat ternaknya. Musa pun menyapa mereka, mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air? Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah mereka selesai mengambilnya, karena kami tidak kuat untuk berebut dan berdesakan melawan laki-laki. Bapak kami sudah tua, karena itu juga ia tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu pula Nabi Musa alaihi salam menolong kedua gadis itu untuk mengambilkan air. Setelah selesai menolong gadis itu, Nabi Musa alaihi salam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian kedua gadis itu menolong Nabi Musa alaihi salam dan membawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, kedua gadis itu menceritakan kepada ayahnya bahwa telah ditolong oleh seseorang yang berhati mulia. Ternyata ayah kedua gadis tersebut adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Setelah Nabi Musa alaihi salam bekerja kepada Nabi Syuaib alaihissalam selama 8 tahun,
Akhirnya, Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul saat beliau melihat api yang ada di sebuah pohon. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 mukjizat, yaitu tongkat Nabi Musa alaihissalam dapat berubah menjadi ular dan tangannya dapat mengeluarkan cahaya. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan penyihir Fir'aun. Setelah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul, ia kembali ke kota Mesir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya yaitu Harun menghadap Fir'aun agar menghentikan kekejamannya. Fir'aun sangatlah marah karena diajak untuk bertaubat. Kemudian Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menjelaskan kepada Fir'aun bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sebenarnya. Akan tetapi Fir'aun tidak menghiraukannya dan menantang Nabi Musa alaihissalam untuk melawan tukang sihirnya, untuk membuktikan bahwa Nabi Musa alaihissalam berbohong. Nabi Musa alaihissalam menerima tantangan Fir'aun tersebut. Pertandingan tersebut diadakan beberapa hari kemudian di lapangan istana. Di hari pertandingan itu, tukang sihir berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu itu terlebih dahulu, atau kami yang akan memulainya duluan." Nabi Musa menjawab, "Kamulah yang lebih dahulu." Kemudian, tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkatnya duluan, yang kemudian berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Seketika itu, tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular dan memakan ular-ular kecil milik penyihir Raja Fir'aun. Kejadian ini membuat beberapa tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat tukang sihirnya beriman kepada Nabi Musa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun merasa marah dan bertindak kejam bersama tentaranya. Fir'aun berbuat kejam terhadap Bani Israel yang beriman kepada Allah, termasuk istri dari Fir'aun, yaitu Ratu Asia. Dengan kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada masyarakat Mesir dan kerajaan Fir'aun. Di antaranya adalah hujan deras yang tiada hentinya, wabah belalang, kutu, katak, dan air yang berubah menjadi darah. Kemudian Fir'aun menemui Nabi Musa alaihissalam dan ia berjanji akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan Nabi Musa alaihissalam berdoa untuk menghentikan azab itu. Setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa dan berhentinya azab itu, namun Fir'aun tetap saja tidak beriman kepada Allah dan mengingkari ucapannya. Bahkan semakin menyiksa kaum Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dari kota Mesir. Fir'aun dan bala tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Setelah Nabi Musa alaihissalam memukul laut itu dengan tongkatnya, terbelahlah lautan menjadi 2. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya terus melaju
mencari jalan keluar menyeberangi lautan tersebut. Di kejauhan tampak Fir'aun dan bala tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di tengah perjalanan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh laut dan mati di Laut Merah. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka yang ingkar dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam diantaranya adalah 1. Suka menolong. Dengan kita menolong orang yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita di saat kita sedang kesulitan. 2. Berani dan pantang menyerah. Kita harus berani dalam melakukan hal yang benar, dan kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi sebuah tantangan. 3. Tegas dalam kebenaran. Jika kita menghadapi orang zolim, kita tidak boleh takut dan kita harus tegas dalam kebenaran. Yang keempat, bekerja keras. Sikapku, aku dapat meneladani kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.